Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sekalian, ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang mulia ini insyaallah, di dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus, dan kita sudah sampai pada bab ad-dunya. Di dalam bab ini kita berbicara tentang hakikat dunia, kemudian memahamkan atau meluruskan persepsi kita tentang dunia, supaya di dalam bersikap di dalam dunia yang notabene saat ini adalah rumah kita, yang hakikatnya tersebut adalah tempat persinggahan saja, maka hendaknya kita bersikap dengan benar supaya selamat di dalam dunia ini. Baik. Di sini disebutkan oleh penulis bahwasannya i'lam anna adh-dhamma al-warida fil kitab was sunnah laisa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wan nahar. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, entah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, celaan terhadap dunia tersebut bukanlah celaan terhadap waktunya, bukanlah celaan terhadap segala macam aktivitas dunia tersebut, yaitu pergantian siang dan malam, pergantian matahari dan bulan, bukan. Karena seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah atur sebagai fasilitas untuk manusia. Fa inna Allah azza wa jalla ja'alahuma khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Karena sesungguhnya seluruh makhluk atau seluruh aturan di dunia ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pelajaran, sebagai tempat merenung bagi kita orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita merasakan panasnya terik matahari, merasakan dinginnya malam, merasakan musim hujan, merasakan musim panas, semua itu di dalam rangka supaya kita mengingat siapa yang menciptakan ini, siapa yang mengatur ini semua. Ya, kalau kita sedang sakit atau kita sedang sehat, atau kita melihat tumbuhnya bunga, kita melihat indahnya gunung dan lain sebagainya, itu semua adalah bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan memang sebagai bentuk peringatan. Atau di sisi lain ketika kita melihat musibah yang terjadi, atau di sisi lain ketika kita melihat nikmat, maka ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa warada fil athar, ya, dan ada athar yang menyebutkan inna hadzal laila wan nahar khizanatani fanzuru ma tasna'una fihima. Sesungguhnya malam dan siang ini adalah dari yaitu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah apa yang kalian lakukan di dalamnya. Tidak mencela malam dan siangnya, tidak mencela pergantiannya, tetapi kita lebih memperhatikan apa yang kita lakukan di kala malam dan siang tersebut.
Ma min yaumin, Mujahid mengatakan, Mujahid adalah murid dari Ibnu Abbas, mengatakan ma min yaumin illa yaqul, ya, tidaklah ada satu hari pun kecuali dia berkata, Ibnu Adam, yaitu manusia itu akan mengatakan qad dakhaltu, saya telah masuk, alaikal yaum, ya, maka untukmu hari itu. Ketika kita masuk contohnya hari Senin, maka hari Seninlah itu untuk kita. Walan arji'a ilaika ba'dal yaum fanzur madza ta'malu fi. Dan tidak akan kembali hari itu di dunia itu. Contohnya hari ini hari Senin, ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Tanggal 5 bulan Februari tahun 2022. Ini tidak akan terulang lagi ketika sudah kita melewati. Tidak akan mengulang lagi. Maka di situ para ulama menasihatkan kepada kita, tidak akan datang lagi Sabtu tanggal 5 Februari 2022 ini. Lalu apa yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya, apa yang kau lakukan pada hari Sabtu tanggal 5 ini? Tidak bisa kita mengatakan, ya Allah, ulang ya Allah, kalau begitu saya akan mengisi hari Sabtu tersebut dengan amal soleh, ya Allah. Tidak bisa. Ya, itulah dunia. Itulah hakikat dari dunia. Yang mana yang sudah kita masuki sudah selesai, tidak akan terulang lagi. Thayyib Ustaz, nanti saya akan ketemu hari Sabtu lagi. Iya, Sabtu sudah tanggal 12. Sabtu berikutnya sudah tanggal 19. Fa idza inqadha tawa. Ya, kata Mujahid, kalau sudah kita lakukan, kita lalui hari tersebut, maka selesai, terlewati. Thumma yakhtimu alaihi fala yafukka hatta yakuna Allah huwa alladhi yaqdihi yaumal qiyamah. Kemudian engkau menutup hari-hari tersebut dan tidak akan pernah kembali lagi hari tersebut sampai engkau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah menerapkan hisab pada hari kiamat. Inilah hakikat dari dunia, ya. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya salah, ya, salah ketika seseorang menganggap bahwasanya dunia ini adalah tempat mencurahkan seluruh kenikmatan hidup. Salah ketika seseorang mengatakan bahwasanya atau berpersepsi bahwasanya jika saya tidak menikmati dunia ini, kapan lagi? Ya, atau orang yang mengatakan hidup cuma satu kali, maka saya rasakan seluruh hal yang belum pernah saya rasakan. Ini adalah penilaian atau persepsi yang keliru. Yang benar adalah bagaimana, yaitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jawaban yang benar atas seluruh kehidupan yang pernah kita lewati di dunia ini, ya. Kemudian ada seseorang penyair yang mengatakan, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun wal layali matjarul insani wal ayyamu suqun. Sesungguhnya dunia itu tujuannya adalah surga dan neraka, ya. Sebagai jalannya, dunia ini adalah jalan menuju dua tempat, entah surga atau neraka. Ini jalannya dunia. Ketika kita melalui jalan ke neraka, maka kita akan sampai kepada tujuannya. Ketika kita melalui jalan surga, maka kita juga sampai pada tujuannya. Tidak bisa seseorang mengatakan, ya, ada apa itu kaidah yang tersebar di masyarakat, hidup di dunia ini mudahnya foya-foya, tua kaya raya, ya, mati masuk surga. Ini tidak mungkin terjadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya jannatul mu'min, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min, atau sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Ya, namanya penjara tidak bisa disifati dengan berleha-leha di dalam. Banyak peraturan. Bukan merupakan penjara itu tempat wisata. Penjara itu juga bukan merupakan tempat untuk kita menikmati hidup dan tempat untuk kita
membangun hidup sebagai tujuan, tidak. Tetapi di situ adalah bagaimana supaya kita keluar dari penjara tersebut dengan kondisi yang bahagia. Ikhwan fid din wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dunia ini, ya, yang mana sabda beliau bermakna bahwasanya dunia ini adalah modal bagi orang beriman, atau secara umum modal bagi seorang manusia. Maksudnya apa? Adalah waktu. Waktu yang ada di dunia ini adalah modal kita. Harta, kesehatan, anak, istri, itu semuanya adalah ujian. Itu semuanya adalah ujian. Yang mana semua yang kita miliki itu berada di dalam sebuah nama, yaitu waktu. Ya, sebuah nama yaitu waktu. Ketika kita mempunyai harta, kita tidak manfaatkan hari ini untuk hal yang bermanfaat, maka terlepas hari ini tanpa ada sedekah. Tersisa besok, iya kalau masih hidup. Seandainya besok masih hidup, kita tidak lakukan lagi kebaikan tersebut, lepas lagi. Kita tunggu besok, iya kalau masih hidup. Seterusnya begitu. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang pernah kita lalui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa mengatakan subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu an-nakhlatu fil jannah, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Satu lafaz subhanallah wa bihamdi, kita punya satu pohon kurma. Kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dua pohon kurma. Kita ucapkan 1000, kita punya kebun kurma di surga. Subhanallah. Tidak mengapa ya akhi, tidak mengapa kita tidak memiliki kebun kurma di dunia. Tetapi lebih indah yaitu kita memiliki kebun kurma di surga. Maka jangan remehkan amalan ini. Jangan pernah remehkan amalan ini. Ini amalan yang ringan, tidak perlu tenaga, tidak perlu harta. Bahkan bisa kita lakukan di sela-sela aktivitas kita. Bahkan kita bisa lakukan di kala waktu-waktu kita yang luang. Ya, ringan di lisan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Wa kana ahadus salihin idza athqala an-nas fil julus indahu yaqul. Ya, salah seorang saleh ketika duduk di antara manusia mengatakan, ama turiduna an taqumu in malika syamsi bijarriha la yaftur. Ya. Salah seorang ulama mengatakan, apakah engkau menginginkan untuk berdiri? Ya, inna malika syams bijarriha la yaftur. Sesungguhnya yang punya matahari ini tidak pernah terlewat, yaitu tidak pernah menahan waktunya. Matahari tidak pernah satu detik pun berhenti. Terus matahari itu berputar. Maksudnya apa? Orang soleh ini mengatakan waktu di majelis ilmunya, ya, ketika ada orang mau berdiri, mau bangkit dari majelisnya, silahkan ya, jika engkau bisa mengklaim bahwasanya matahari ini bisa berhenti. Ternyata matahari tidak bisa berhenti. Artinya kenapa? Bahwasanya setiap detik, setiap menit, setiap jam, usahakan waktu kita di dunia ini kita isi dengan amal-amal soleh. Ucapan-ucapan kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang soleh juga. Dan seluruh sikap kita berusaha yaitu untuk memperbaiki di kehidupan kita di dunia ini. Tafadhal Syekh, Iqra. La ba'as. Wa kadzalika. Maqala al-mu'allif rahimahullah, wa kadzalika laisa dhammu dunya raji'an ila makani dunya wa huwa al-ardu wa ma awda'u fiha min jibalin wa biharin wa annaha wa anhar
wa anharin wa ma'adinin. Baik. Wa kadzalika laisa dhammud dunya. Oleh karenanya bukanlah celaan di dalam Al-Qur'an atau sunnah tentang dunia, kan semuanya mencela dunia. Dunia mata'ul ghurur, yaitu ad-dunya ya mata'ul ghurur, yaitu apa? Kesenangan yang menipu. Kemudian dunia ini adalah tempat yang buruk. Di hadis juga disebutkan bahasanya dunia ini lebih hina dari bangkai kambing. Celaan-celaan itu semua bukanlah mencela apa yang ada di dalam dunia makhluknya, tidak. Yaitu seperti tanah ya, atau seperti gunung, seperti lautan, atau seperti padang-padang yang luas, tidak. Ya, wasil. Fa inna dzalika kullahu min ni'amillahi ala ibadihi lima lahum fiha minal manafi'i wal i'tibari wal istidlali ala wahdaniyati shani'i subhanahu wa qudratihi wa 'azamatihi. Nah, ya. Jadi seluruh hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik matahari yang kita saksikan tujuannya untuk menerangi kita, tujuannya untuk kita bisa beraktivitas di bawah terik matahari tersebut. Malam tujuannya untuk istirahat. Malam tujuannya untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari siangnya. Kan begitu. Kemudian ketika kita melihat gunung yang indah, melihat lautan yang luas, melihat seluruh makhluk Allah yang berbeda-beda wajah-wajahnya, ya. Kemudian melihat hewan-hewan yang betapa banyak aneka ragamnya. Ini semua bukanlah celaan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya itu semua di dalam rangka kita merenungkan bahwasannya siapa yang menciptakan ini semua. Adakah sosok yang bisa mewujudkan ini semua dengan begitu teraturnya? Siang berganti malam sesuai dengan jamnya, pas. Malam berganti siang, kemudian turun hujan, tumbuh pepohonan, tumbuh dedaunan. Ini harusnya kita merenung. Kalau kita perhatikan kaum muslimin bahkan ya, ketika mengisi waktu liburnya kemana? Wisata. Wisata cari tempat-tempat yang indah kan. Nah, silahkan. Tetapi lebih pas lagi ketika kita meletakkan di dalam hati kita, saya wisata ini bukan hanya ingin menyegarkan mata saya, tetapi juga ingin merenungkan betapa indahnya ciptaan Allah. Tapi saya ingin merenungkan, adakah selain Allah yang bisa menciptakan ini semua? Ini niscaya nanti wisata kita bernilai ibadah. Wisata kita akan lebih merasakan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari sebelumnya. Dan di dalam wisata kita tidak ada percampuran maksiat insyaallah ketika kita membawa perasaan tersebut. Akan tetapi kita saksikan kaum muslimin ya, ketika berwisata bagaimana dia ingin menghabiskan hari-harinya untuk menyenangkan nafsunya sebenarnya. Terlepas dari perasaan seperti itu. Bahkan mereka di dalam wisatanya yang dia menginjak, yaitu fasilitas yang diciptakan oleh Allah untuknya, dia injak bumi itu untuk maksiat. Dia gunakan anggota badan yang sempurna ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat. Intinya dia ketika meluangkan waktunya untuk merefresh ya, untuk menyegarkan kembali pikirannya, itu mereka isi dengan maksiat. Maka akhirnya tidak salah. Persepsi refreshing adalah sama dengan maksiat. Refreshing sama dengan maksiat. Tapi ketika kita refresh ya, yaitu istirahat dengan menikmati pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di situ benar-benar kita melihat dengan tidak melepaskan dari zikir pada Allah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah ya. Kemudian kita mengenalkan pada anak dan istri kita, coba lihat siapa yang bisa mewarnai bunga sedemikian rupanya. Terus itu kita perkenalkan mereka akan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan. Kita buka surat Al-Baqarah ini nak. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya untuk kalian wahai
manusia. Kita bisa merasakan nikmatnya daging, nikmatnya ikan, nikmatnya buah. Tidakkah kita ingat di situ? Ketika lidah kita ini dicabut perasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat yang bisa orang nikmati kita tidak bisa. Tidakkah di situ manusia berpikir? Ya, tidakkah di situ manusia berpikir? Walaupun ketika dia memiliki harta yang banyak, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin balikkan bumi itu, waliya'udzubillah, ya, ingin timpakan gunung kepada mereka, contohnya, selesai sudah. Berapapun hartanya tidak akan ada tersisa. Bahkan ketika dia mengalami bencana, ada bencana di hadapannya, dia mengatakan seluruh harta saya untuk tebusan supaya bencana ini tidak terjadi. Bisa? Sama sekali tidak bisa. Oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukanlah celaan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu celaan terhadap makhluk Allah yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana kita bersikap dengan dunia itu dengan sikap yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal asr, sampai bersumpah demi masa. Artinya waktu yang kita gunakan di dunia tersebut. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Di dalam kerugian ketika dia menikmati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap yang salah. Dengan di dalam kerugian ketika dia hidup di dunia ini, waktunya tidak digunakan untuk memikirkan akhiratnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat berikutnya mengecualikan 4 golongan yang keempat-empatnya ini adalah amalan luar biasa. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya dia mempercayai, meyakini bahwasanya ini semua adalah milik Allah, yang menciptakan adalah Allah. Ya, dia beriman bahwasanya saya akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua hal yang saya lakukan di dunia ini, saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan ditanya atas seluruh nikmat yang ada. Atas seluruh nikmat yang ada. Ya. Masya Allah, ini luar biasa, berat. Bagaimana dengan pengejar dunia tersebut? Bukankah persepsinya hilang ketika dia mengejar dunia? Dia hanya ingin merasakan nikmat dunia saja, dan tidak bagi illal ladzina amanu, tidak bagi orang yang beriman yang dikecualikan di dalam ayat ini. Yaitu ketika dia mencari dunia, dia harus pikirkan juga bagaimana jawabnya nanti. Bagaimana jawabnya? Karena di dalam harta ditanya 2 hal nanti. Dari mana dapatnya? Untuk apa dibelanjakan? 2. Oh, thayyib. Ada orang yang sudah halal, Ustaz, ana dapat halal. Banyak harta saya, semuanya halal, jangan khawatir. Thayyib, pertanyaan kedua perhatikan. Belanjanya untuk apa? Jangan sampai kita belanjakan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kamu belanjakan harta yang saya titipkan padamu itu? Ya Allah, lagi ngetren waktu itu. Subhanallah. Ya Allah, saya lihat kok ini menarik, lucu. Ya kan? Ya Allah, ini waktu itu saya melihatnya karena teman saya semuanya punya, saya ingin punya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu harta yang kita belanjakan jangan sampai kecuali itu memang kebutuhan kita. Karena semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Ujian. Jadi fokusnya bukan dari mana kita dapat, plus bagaimana kita mengeluarkan. Naam. Wa inna man dhammu rajulun ila af'ali bani adam al-waqi'ati fid dunya li'annahu ribaha waqi'un ala ghairi al-wajhi alladhi
tuhmadu akibatuhu. Kama qala azza wa jalla, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu," ketahuilah wahai anak cucu Adam, yang mana kalian itu sebenarnya tidak tahu. Walaupun kalian tahu jalan-jalan dunia, walaupun kalian tahu bagaimana cara meraup harta dunia yang paling cepat dan paling banyak, walaupun kalian tahu bagaimana yaitu caranya bercocok tanam di dunia ini, tetap kata Allah, i'lamu, ketahuilah. Berarti kita tidak tahu, atau kita tahu cuma sedikit. Kita tahu cuma sedikit. Tidak kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala tentang dunia ini. Ya. Contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita dunia ini lebih buruk dari bangkai kambing. Kok bisa gedung yang harganya ratusan miliar, ya, 21 lantai barangkali, kok lebih hina dari bangkai kambing? Kok bisa, Ustaz, ya, emas batangan itu yang ada ratusan kilogram lebih hina dari bangkai kambing? Ya, kok bisa kendaraan-kendaraan yang mewah, rumah-rumah yang mewah lebih hina dari bangkai kambing? Bagaimana jawabnya? Yaitu ada sesuatu hal yang besar, belum tentu agung. Contoh, kita melihat gajah. Gajah bobotnya bisa seratusan kilogram, bahkan ton. Tetapi di sebelahnya gajah ada emas 1 kilo. Emas 1 kilo. Makanya saya katakan yang besar belum tentu agung. Thayyib, gajah lebih besar daripada emas 1 kilogram tadi. Tetapi yang ada di hati kita mana? Buat apa gajah? Besar badannya tetapi kecil di hati kita. Emas kecil fisiknya tapi besar di hati kita. Begitu pula dengan dunia. Begitu pula dengan dunia. Ya, kehinaan dunia yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih hina dari bangkai kambing harus kita masukkan di dalam hati kita. Bukan dinilai secara kalkulasi dunia. Ya, kalau secara kalkulasi dunia selesai, memang lebih bagus gedung daripada sekedar bangkai kambing. Tetapi ketika hakikat bangkai kambing, yaitu dunia yang lebih hina dari bangkai kambing ini, kita masukkan di dalam hati kita, ketika kita melihat gedung yang besarnya ya sampai 21 lantai, kita katakan ini adalah hal yang sementara. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'indallahi baqin. Dan yang ada di sisi Allah adalah hal yang tetap, yang kokoh. Ya. Wa ma wallahu khairun wa abqa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari semuanya. Maka dunia, ketika kita masukkan hakikat tersebut, dunia lebih hina dari bangkai kambing, seluruh hal yang ada di dalam dunia kita nilai kecil. Kita tidak akan tertipu dengan propaganda orang-orang kafir yang memang mereka adalah surganya dunia. Ini hakikat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan i'lamu. Ketahuilah wahai engkau yang sebenarnya tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Innamal hayat. Kita main bola barangkali ya. Main bola. Bagaimana di dalam permainan tersebut kita bisa menang, kan begitu. Tetapi apakah kemenangan yang ada di dalam permainan bola tersebut adalah ujung dari segalanya? Adalah merupakan tujuan dari segalanya? Tidak. Itu hanya antum pasti katakan apa? Sekedar permainan. Seumpama di dalam permainan tersebut ada yang berantem. Ada yang berantem. Temannya bagaimana? Woi, sudah, ini kan cuma permainan. Kemudian ketika ada yang terus nggak berhenti main bola, antum katakan apa? Seumpama dia main bola di jam 6 pagi sampai jam 5 sore, nggak berhenti larinya. Antum katakan apa? Woi, gila apa kamu ini? Ya,
Gila apa? Masa dari pagi nggak berhenti main bola? Ini kan cuma permainan. Nah, kenapa hal yang seperti ini? Dunia. Kenapa kaum muslimin tidak berhenti-henti? Tidak berhenti terus di dalam mencari dunia. Tidak ingat bahwasanya hakikat hidupnya di dunia ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal. Sifatnya adalah dunia la'ibun, permainan. Ingat, ya, kita semua tahu makna permainan kan? Tahu semua makna permainan. Maka dunia ini adalah permainan. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah tertipu dengan permainan. Tidak usah diambil hati permainan itu. Ketika kita kalah ya sudah, bukan tujuan. Kita menang pun bukan tujuan. Maka ketika selesai permainan, yang kalah dan yang menang bagaimana? Selesai, salaman. Sama lagi, anggap tidak ada apa-apa. Itulah dunia. Itu adalah permainan. Walahwun, dan hal yang sia-sia. Dunia ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala hal yang sia-sia. Ya. Wa tafakhurun bainakum, dan tempat kalian saling merasa besar. Dan tempat kalian saling merasa besar. Orang akan membanggakan usahanya yang lebih sukses daripada usaha saudaranya. Orang akan membanggakan rumahnya yang lebih besar dari rumah tetangganya. Orang akan membanggakan kendaraannya yang lebih bagus dari temannya, dan sebagainya. Wa tafakhurun bainakum. Terjadi tidak? Terjadi. Inilah bukti bahwasanya Al-Qur'an la raiba fi, bukan kitab yang main-main, tidak ada keraguan di dalamnya. Resmi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an seluruh ulah manusia ada. Seluruh ulah manusia ada. Seandainya ada orang yang tidak pernah keluar di sebuah bangunan, dia hanya belajar Al-Qur'an, dia akan tahu semuanya. Ketika dia keluar, sesuai dengan yang saya baca. Kesana lagi, sesuai dengan yang saya baca. Kesana lagi, sesuai dengan yang saya baca. Al-Quran adalah ilmu, sumber dari ilmu. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan dunia ini sifatnya adalah yang keberapa? Keempat adalah tempat manusia saling memperbanyak anak-anak, ya, dan harta-harta. Tempat saling memperbanyak anak-anak dan harta-harta. Itulah hakikat dunia. Naam. Qala rahimahullah wa qasama banu Adam fi dunya ila qismain. Ahaduhuma ankara anna lil ibadi daran ba'da dunya lit thawabi wal iqabi. Wa haula'i humul ladzina qala Allah fihim innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun wa haula'i hammuhum at-tamattu fid dunya wa ihtinamu ladzatiha qabla al-maut kama qala ta'ala wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Baik. Dan manusia, anak cucu Adam, di dalam kehidupannya di dunia ini ada dua sikap yang besar. Ada dua sifat yang besar. Yang pertama adalah ankar anna lil ibadi daran ba'da dunya thawab lit thawab wal iqab haula al kuffar, ya. Yaitu di antara golongan manusia ada yang mengingkari bahwasannya adanya kehidupan setelah kematian, yang di situ ada balasan kebaikan dan balasan keburukan, ada siksa dan ada pahala. Mereka mengingkari. Masa sih? Kehidupan itu cuma satu kali, mati selesai jadi tanah. Ya. Masa bagaimana? Tidak masuk akal. Yang sudah jadi tanah, yang sudah jadi tulang belulang kok bisa hidup lagi. Bahkan ada seseorang yang menanyakan, ya, kepada orang kafir. Orang muslim menanyakan pada orang kafir. Dia tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian dengan mengatakan, yang saya percayai itu adalah yang saya lihat.
Yang saya percayai adalah yang saya lihat. Mana surga neraka? Nggak pernah saya lihat, nggak percaya. Akhirnya yang menanyakan tadi ngomong apa? Kamu pernah melihat otakmu? Otakmu, bukan otak saya, otakmu sendiri. Pernah kamu lihat? Tidak. Berarti kamu nggak punya otak dong. Nggak bisa ngomong dia. Jadi tidak semua, ini ya termasuk bantahan. Tidak semua yang kita percaya itu harus kita lihat, tidak. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, tetapi kita sangat yakin bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir, yang membawa risalah terakhir, penyempurna risalah-risalah sebelumnya. Inilah namanya al-iman. Ini namanya yakin. Hal yang tidak pernah kita lihat tetapi kita yakini, dengan syarat bersumber dari sumber yang benar, Al-Quran dan Sunnah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Ya. Bahkan kita tidak pernah melihat ruh kita sendiri, tidak pernah kita, ya, tetapi kita percaya bahwasanya di dalam tubuh ada ruh. Kalau tidak ada ruh, mati. Orang kafir pun mengatakan demikian, ruhnya hilang. Mana tidak pernah kamu lihat ruh tersebut? Ya. Ini semakin mengokohkan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang tidak diberikan keimanan. Kita diberikan keimanan sehingga meyakini seluruh hal yang bahkan tidak pernah kita lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat manusia tersebut di bawah orang-orang kafir yang hanya mempercayai yang mereka lihat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. "Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman itu derajatnya di atas orang kafir sampai hari kiamat. Maka jangan tertipu dengan propaganda mereka yang bisa melunturkan keimanan kita. Iman ini nikmat besar, lebih besar dari harta. Mereka punya harta, mereka bisa kenyang, mereka bisa menikmati dunia, kita juga bisa. Tetapi mereka tidak punya yang namanya iman. Enak mana berarti? Enak kita, jauh enak kita. Dengan keimanan kita tenang, bisa tawakal, bisa berharap kepada Allah, bisa berdoa-doa. Mau minta kepada siapa? Allah, tidak kita lihat, mereka tidak bisa. Iman ini nikmat. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada semua ini, tidak percaya kepada adanya hari pembalasan, hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada, yaitu tentang mereka, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, yaitu sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan bertemu dengan kami. Artinya apa? Tidak mempercayai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waradu bil hayatid dunya. Dan mereka ridha terhadap kehidupan dunia. Makna ridha di sini adalah menjadikan dunia adalah sebagai tujuan kecintaannya. Ridha ini ghayatul mahabbah. Ya, ridha ini adalah tujuan kecintaannya terhadap dunia. Watma'annu biha, dan mereka menjadikan dunia adalah sebagai tempat tenang, ya, yang bisa menenangkan dirinya. Dapat dunia tenang, dunianya hilang gelisah. Dijadikan sebagai ukuran. Ini sifat-sifat mereka yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka adalah orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, tanda, ayat itu tanda. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang kauni, yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, mekarnya bunga, tumbuhnya biji, turunnya hujan, dan macam-macam seluruh aktivitas alam itu adalah ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah. Mereka lupa. Ketika memandang hanya memandang keindahannya. Ketika ada bencana memandang keburukannya.
tetapi tidak memikirkan dibaliknya, yaitu siapa yang mengadakan itu semua. Ini termasuk orang-orang yang lalai. Makanya kita disunnahkan ketika melihat keindahan mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua. Kan begitu. Maka ketika kita melihat keindahan, ya, tergantung ketika keindahannya itu hal yang dilarang untuk dilihat. Ya. Yang perempuan tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahram, harus menundukkan pandangannya. Yang laki-laki juga tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahram, harus menundukkan pandangannya. Jangan berdalih ustaz menikmati ciptaan Allah, keindahan Allah. Ya, ini semua adalah hawa nafsu sebenarnya. Ini adalah hawa nafsu. Alangkah indah ciptaan Allah. Ya. Apalagi kalau yang berpakaian ketat, rambutnya merah, ya, seakan-akan itu adalah ujung dari keindahan. Sambil beristighfar, sambil mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, ini adalah penyimpangan, ya. Ini adalah penyimpangan di dalam pemahaman. Wahum an ayatina ghafilun. Yang kedua adalah termasuk ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Quran tadi kauniyah, sekarang Qur'aniyah. Terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak dia tadabburi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyindir di dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka itu mentadabburi isi Al-Quran, atau hati mereka telah terkunci. Hati yang terkunci sama dengan hati yang ghafil, hati yang lalai. Jadi dua yang harus kita pahami, ayat-ayat Allah secara kauniyah sebagai bukti bahwasanya Allah itu ada dan Allah maha kuasa atas segalanya, penting. Ya. Dan ayat-ayat Qur'aniyah yang ada di dalam Al-Quran, satu persatu kita pahami, satu persatu terus kita pelajari. Insya Allah sampai kita meninggal dunia tidak selesai itu. Terus mendalami ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan sudah Ustaz, tidak ada. Terus namanya ta'lim, yaitu talabul ilmi, itu adalah terus. Ulaika, orang yang seperti tadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang menjadikan dunia sebagai tujuan rasa cintanya, tujuan keridhaannya, dan ketika dia mendapatkan dunia dia tenang dan tidak percaya terhadap hari akhir. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tempat mereka akhirnya adalah di neraka, itu akibat ulah mereka dulu di dunia. Subhanallah. Wa haula'i hammuhum at-tamattu' fid dunya. Dan mereka itu tujuan mereka, angan-angan mereka adalah menikmati, ya, berindah-indah di dunia. Tahu di sini ada wisata yang indah. Lalu dia mengatakan, oh saya belum ke sini, berarti saya harus mengagendakan untuk ke sini. Umrohnya bagaimana Pak? Umroh nanti ketika mampu katanya. Tetapi untuk wisata yang belum dia kunjungi, dia paksa untuk mampu. Tapi umroh tidak. Ya, mana? Kaum muslimin muslimat habis nikah kemana? Bulan madu katanya. Kemana? Bali. Habis berapa? Kumpulkan uang 50 juta. Umroh berdua cukup. Atau ke Singapura, ke Malaysia, bahkan sampai ke Amerika dan lain sebagainya. Habis uang ratusan juta dia nikmati. Ya. Ini akibat, yaitu hammuhum at-tamattu' fid dunya. Niat mereka, angan-angan mereka di dalam hati mereka untuk menikmati dunia ini. Ya, ini berbahaya sekali. Waqtinamu lidzatiha qabla al-maut. Dan ingin mengambil, yaitu manfaat dari dunia itu sebanyak-banyaknya sebelum kematian. Ya, makanya punya angan-angan apa? Hidup cuma sekali. Itu angan-angannya orang kafir, ya Allah. Itu angan-angannya orang kafir.
Orang kafir itu ada yang membuat lupa saya nama komunitasnya ya. Dia buat perahu. Seluruhnya ini orang-orang yang ingin keliling dunia. Intinya ingin menikmati keindahan dunia. Entah khomernya, entah wanitanya, entah seluruh kesenangan dunia. Dia buat perahu itu dari kayu dan dengan layar. Kalau pakai bahan bakar nggak bisa kesampaian tujuannya, kan keliling dunia. Dia gunakan alam saja, alami, pakai angin. Dimanapun dia mendarat di pulau itulah dia bersenang-senang, menikmati kesenangan di situ. Ya nanti sampai ada yang mati di laut, ada yang mati di tempat dia mendarat, ada komunitasnya khusus. Seluruh sampai dia mengatakan ya makanan di negara ini belum, wanita di negara ini belum, khamar di negara ini belum. Terus ini adalah orang-orang kafir yang mana mereka tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Ironisnya ketika ada kaum muslimin yang percaya dengan kehidupan akhirat meniru gaya mereka. Walaupun tidak ingin mengelilingi dunia, tetapi ingin menikmati tempat-tempat wisata yang belum pernah dia kunjungi. Boleh-boleh saja, tetapi apa manfaatnya? Ketika ada manfaatnya silahkan. Atau ketika kewajiban Anda sudah selesai semua, rukun Islam itu 5. Ya, jangan sampai ada angan-angan ingin menikmati seluruh destinasi wisata di dunia, menyiapkan uang miliar tapi tidak berangkat haji. Hajinya nabung. Uangnya miliar nih, hajinya nabung. 30 tahun lagi baru berangkat contohnya. Tapi uangnya miliar yang ketika dia ambil 200 juta langsung berangkat atau nunggu 5 tahun cuma. Ya. Ini adalah musibah ya. Ini adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru", dan orang-orang kafir itu yatamatta'una. Mereka menjadikan dunia ini sebagai tempat bernikmat-nikmat. Ya. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka itu makan di dunia ini seperti makannya hewan. Artinya apa? Hewan itu tidak peduli Pak, halal atau haram, baik atau tidak. Berbeda dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Ya. Atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas", ya, yaitu kulu ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, makanlah dari yang dirizkikan pada kalian halalan thayyiban. Ini adalah orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, bukan hanya yang halal, tapi yang baik-baik. Jadi ada yang halal tetapi tidak baik. Ada yang halal tetapi tidak baik. Contohnya ketika seseorang doyan dengan yang namanya jeroan itu ya, atau bebek barangkali, di saat dia sakit sama dokter gak boleh makan itu semua. Maka dia katakan, yang penting halal. Apa dokter itu? Yang penting halal. Kita katakan iya, memang tidak haram, tetapi dia thayyib tidak bagi Anda. Dan agama ini menghormati ahli ilmu, termasuk dokter. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahlinya ketika kalian tidak tahu. Tetapi orang ini nekat. Yang penting enggak haram Ustaz, makan. Justru di saat itu dia melakukan hal yang berakibat dosa. Dosa, menyakiti dirinya sendiri. Berdosa. Loh, kan makanan saya halal. Naam halal, tetapi ada ahlinya yang mengatakan Anda tidak baik memakan hal ini. Ya. Tapi orang kafir tidak peduli. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang yang makan di dunia ini. Wan naru maswal lahum. Sehingga api nerakalah tempat kesudahan mereka. Nah,
wal qismu tsani man yuqirru bidari ba'dal mauti lithawabi wal iqabi wa hum al-muntasibuna ila al-mursalin wa hum munqasimuna ila thalathati aqsamin zalimin li nafsihi wa muqtasidin wa sabiqin bil khairati biiznillah. Baik. Sifat yang kedua, manusia di dalam bersikap di dunia ini, yaitu man yuqirru bidarin ba'dal maut littawabi wal iqab. Orang-orang yang mengakui, meyakini adanya hari setelah kematian yang isinya adalah balasan kebaikan dan keburukan. Yaitu orang mukmin, orang yang beriman, orang mukmin. Wa humul muntasibuna ilal mursalin, dan mereka orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Rasul, wa hum munqasimuna ila thalathati aqsam, dan mereka orang-orang yang mengikuti Rasul, orang yang beriman kepada Rasul tersebut terbagi tiga golongan. Ada yang zalimun li nafsihi, ada yang menzalimi diri mereka, artinya berbuat dosa. Wa muqtasidun, ada yang pertengahan, menjalankan yang wajib-wajib aja. Wasabiqun bil khairati biiznillah, ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, yang wajib, yang sunnah dia selalu kejar atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa zalimu li nafsihi hum al-aktsaruna. Ya, di sini disebutkan oleh penulis, wa zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, itu justru golongan yang paling banyak. Itu justru golongan yang paling banyak. Nah, wa aktsaruhum waqifun ma'a zahratid dunya wa zinatiha fa akhadhaha min ghairi wajhiha wasta'malaha fi ghairi wajhiha wa saratid dunya akbaru hammihi biha yarda wa biha yaghdabu wa laha yuwali wa 'alaiha yu'adi wa haula'i ahlul la'ibi wal lahwi waz zinati wa in kanu yu'minuna bil akhirati imanan mujmalan fahum lam ya'riful maqsuda minad dunya wala annaha manzilatun yatazawwadu fiha ba'daha. Na'am. Wa aktsaruhum waqifun ma'a zahratid dunya wa zinatiha. Kebanyakan mereka, yaitu orang-orang sifat pertama ini ya, yang zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang banyak tertipu dengan kehidupan dunia, yang silau dengan keindahan dunia. Fa'akhadaha min ghairi wajhiha, ya, maka dia mengambil dunia tersebut yaitu semaunya, ya, tidak sesuai dengan sikap yang sebenarnya. Saya afwan Ustaz, tidak bisa datang taklim, ya, afwan saya tidak bisa datang ke masjid bahkan. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Sampai mereka, di antara mereka ada yang mengatakan, dia di depan mata, yaitu di telinga saya sendiri mendengar, afwan Ustaz, dibuat guyonan, ini masih hubbud dunia, katanya. Ini masih hubbu dunia. Sama saja mengatakan, afwan Ustaz, saya masih bermaksiat. Hubbud dunia adalah maksiat. Ketika kecintaannya mengalahkan ibadahnya. Secara asal memang kita cinta terhadap dunia, wajar, tetapi jangan sampai cinta kita mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Wasta'malaha fi ghairi wajhiha, mereka menggunakan dunia tersebut tanpa hal yang sewajarnya, tidak menganggap permainan, ya. Wasaratid dunya akbaru hammihi biha yarda, dan menjadikan dunia sebagai tujuan cita-citanya, yang dengannya dia ridha, yang dengannya dia susah. Tujuannya adalah dunia. Dengan dunia dia bermusuhan, dan dengan dunia dia saling mencintai. Ini adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, ini adalah seburuk-buruk makhluk. Memandang manusia itu dari dunianya. Dia ketika disebutkan, ya, tahu si fulan orang besar,
banyak fulusnya. Dia mengatakan apa? Iya, ya itu masih ada saudara sama saya. Padahal jauh saudaranya, ditemu-temukan masih ada saudara. Kenapa? Orang kaya besar. Ketika disebutkan orang yang miskin, padahal saudara dekat, ya benar Pak, masih saudara dengan ini, orang miskin. Ya tapi jauh. Saya juga nggak seberapa tahu dari mana nasabnya. Subhanallah. Nah, ini akibat seseorang melihat dunia adalah sebagai tujuan, rasa cinta dan bencinya. Wa haula'i ahlul la'bi wal lahwi waz zina. Mereka inilah orang-orang yang tertipu dengan permainan dunia, tertipu dengan keindahan dunia, ya, dan tertipu dengan yaitu hal-hal yang sia-sia di dalam dunia ini. Wa in kanu yu'minuna bil akhirati imanan mujmalan fahum ya'riful maqsud minad dunya. Seandainya mereka itu orang-orang yang beriman dengan akhirat, ya, dengan iman yang sempurna, iman yang seutuhnya, mereka akan yaitu fahum wa in kanu yu'minuna bil akhirati imanan mujmalan, ya, yaitu mereka itu orang-orang yang beriman di negeri akhirat secara garis besar saja, secara global saja, mengetahui bahwasanya akhirat adalah negeri pembalasan, tetapi begitu saja, tahu judulnya saja, tidak tahu perincinya. Bahkan Allah akan begini, nanti hisabnya akan begini, siksanya begini, jika kamu tidak begini maka kamu akan begini. Dia tidak mengetahui hal tersebut. Dia hanya mengetahui rukun iman ada 6. Yang kelima percaya dengan hari akhir, selesai. Percaya dengan hari akhir. 6 beriman, tetapi secara garis besar, judulnya saja. Fahum lam ya'riful maqsuda minad dunya, sehingga tidak mengerti maksud dari dunia, hakikat dari dunia ini. Wala annaha manzilatun yatazawwadu fiha ba'dah, dan tidak mengerti bahwasanya justru dunia ini bukan tempat bersenang-senang, tetapi tempat berbekal. Tempat berbekal supaya di akhiratnya kita selamat. Contoh, kita dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Sebuah ruangan digelapi, ruangan itu digelapin. Kemudian ada suara, wahai fulan, tidak bisa lihat apa-apa ini di ruangan itu. Wahai fulan, ambillah apa yang di sekitarmu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak, tapi gelap ruangan. Dia apa? Saya ambil apa? Pokoknya ambil sebanyak-banyaknya. Dia ambil semampunya saja sampai waktunya habis. Sampai waktunya habis. Ternyata setelah keluar ruangan tersebut diterangkan, ternyata isinya seluruhnya adalah emas. Isinya seluruhnya adalah emas. Ada beberapa orang di ruangan itu setelah keluar ada yang merasa senang. Kenapa? Banyak bekalnya. Sebelahnya iri dengan, ya Allah, tahu gitu tadi saya seperti dia. Yang mana dia di ruangan tadi itu sangat aktif sekali, ambil semua. Ada yang sampai menyesal juga, tidak mengambil sama sekali karena tidak mendengar seruan tadi. Ini sama dengan hakikat manusia hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Niscaya kalian akan mengetahui nanti. Kalian akan mengetahui nanti. Ya, sekarang kita tidak tahu. Kita hanya ilmul yakin, mengetahui keyakinan secara ilmiah saja, teori. Dan nanti ada harinya kita hakul yakin ketika melihat orang-orang kafir sampai mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saja saya bisa jadi tanah seperti hewan-hewan itu. Karena hewan-hewan setelah diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan tanah. Orang kafir iri dengan hewan tadi. Maka rugi kita kalau iri dengan orang kafir di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang iri dengan hewan nanti. Subhanallah.
Naam. Wal muqtasidu man akhadha dunya min wujuhiha al-mubahah wa adda wajibaha wa amsaka li nafsihi zaida 'ala al-wajibi yatawassa'u bihi fi tamattu'i bi syahawatid dunya wa haula'i la iqaba 'alaihim fi dzalik illa annahu yanqusu darajatuhum kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu laula an anqusa min jannati bi khalifatikum fi layni aisyikum walakin sami'tullaha ayyara qauman faqala adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Tayyib, ini pembahasannya sedikit panjang. Kita sudah jam 4:30 ini ya. Kita sudahi, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jika ada yang ingin disampaikan, tafadhol. Nah, jadi pembahasan dunia ini diletakkan ke bab-bab yang akhir-akhir ya, oleh penulis. Wallahu alam. Jika saya renungkan, ini semakin mengambil kesimpulan kepada kita. Kitab ini kan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, supaya di akhir-akhir itu kita lebih mengetahui hakikat dunia. Tidak tertutup dengan bab-bab setelahnya. Yaitu supaya kita lebih mengetahui apa hakikat dunia. Setelah bab dunia bab taubat. Setelah bab dunia bab taubat selesai. Yaitu wallahu alam, mungkin isyarat dari muallif, setelah kita mengetahui bab dunia yang mana ini justru hal yang susah untuk kita terlepas dari tipuannya, kecuali orang-orang yang mengetahui hakikat dunia tersebut. Setelah kita mengetahui hakikat dunia, barangkali ada kita tertipu di dalamnya, kita masuk bab taubat. Ya. Baik. Tafadhol jika ada yang mau disampaikan. Jika tidak, maka kita tutup ta'limnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.